Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen operasional. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen proyek. Tujuan pembelajaran ini adalah kita akan memahami bagaimana pengaturan atau manajemen proyek. Kemudian kita akan melakukan analisis terhadap penjadwalan proyek. Di sini kita akan melakukan praktik menghitung atau menganalisis jadwal sebuah proyek dengan nama CPM atau Critical Path Method. Critical Path Method ini adalah sebuah teknik untuk melakukan penjadwalan proyek sehingga proyek itu atau sebuah prototipe dari sebuah inovasi baru dari sebuah perusahaan itu bisa terjadwalkan dengan baik. Jadi saya jelaskan CPM ini atau Critical Path Method banyak digunakan saat ini oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan penjadwalan memulai produksi produk baru, bagaimana produk itu didistribusikan ke pasar. Selanjutnya dalam CPM itu dilakukan analisis jalur kritis di mana berbagai macam aktivitas itu saling dihubungkan untuk menentukan letak jalur kritis. Di mana jalur kritis ini kita akan mendeteksi slack time. Slack time ini digunakan untuk melihat di mana aktivitas yang tidak dilewati oleh jalur kritis dan di mana manajemen produksi itu bisa memberikan istirahat kepada para pekerja atau melakukan maintenance terhadap alat-alat atau mesin-mesin produksi perusahaan. Untuk lebih lanjut kita akan lihat video penjelasan berikut. Kemudian kita akan melakukan analisis terhadap penjadwalan proyek. Di sini kita akan melakukan praktik menghitung atau menganalisis jadwal sebuah proyek dengan nama CPM atau Critical Path Method. Critical Path Method ini adalah sebuah teknik untuk melakukan penjadwalan proyek sehingga proyek itu atau sebuah prototipe dari sebuah inovasi baru dari sebuah perusahaan itu bisa terjadwalkan dengan baik. Jadi saya jelaskan CPM ini atau Critical Path Method banyak digunakan saat ini oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan penjadwalan memulai produksi produk baru, bagaimana produk itu didistribusikan ke pasar. Selanjutnya dalam CPM itu dilakukan analisis jalur kritis di mana berbagai macam aktivitas itu saling dihubungkan untuk menentukan letak jalur kritis. Di mana jalur kritis ini kita akan mendeteksi slack time. Slack time ini digunakan untuk melihat di mana aktivitas yang tidak dilewati oleh jalur kritis dan di mana manajemen produksi itu bisa memberikan istirahat kepada para pekerja atau melakukan maintenance terhadap alat-alat atau mesin-mesin produksi perusahaan. Untuk lebih lanjut kita akan lihat video penjelasan berikut. Pernah dengar istilah CPM? Tenang, ini bukan singkatan dari capek pikiran menumpuk. Ini adalah salah satu model manajemen proyek yang luar biasa. Nah, ceritanya dimulai di tahun 1950-an. Ada dua model jaringan yang terkenal, Critical Path Method, CPM, dan Program Evaluation and Review Technique, PRT. CPM ini lahir di pabrik DuPont, pas mereka lagi mumet mikirin jadwal shutdown buat perawatan pabrik bahan kimia. Karena mereka udah jago ngitung waktu setiap aktivitas, CPM dibangun berdasarkan anggapan, waktu itu pasti nggak bakal ngaco. Lain cerita dengan PERT. Model ini muncul karena Angkatan Laut Amerika lagi sibuk bikin proyek rudal Polaris. Proyek ini libatkan lebih dari 3.000 kontraktor, alias rame banget. Masalahnya, sebagian besar kerjaannya itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi, PRT hadir buat bantu ngelola estimasi waktu yang masih kayak tebak-tebakan. Tapi seiring waktu, perbedaan CPM dan PRT makin memudar. Jadi sekarang kita sebut semua ini CPM aja biar simple. Inti dari CPM adalah jalur kritis, alias urutan aktivitas paling panjang yang menentukan waktu penyelesaian proyek. Bayangin kalau salah satu aktivitas di jalur ini telat, ya otomatis proyeknya juga bakal molor. Ngomongin jalur kritis, ada proyek yang benar-benar bikin kita sadar pentingnya perencanaan yang matang. Salah satunya, pembangunan hotel super cepat di Cina. Bayangin, mereka bisa bangun gedung 30 lantai hanya dalam waktu 15 hari. Kok bisa? Rahasianya adalah perencanaan yang luar biasa detail. Ini bukti nyata.
gimana jalur kritis memainkan peran utama dalam proyek sebesar itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut teknik CPM, coba kita lihat klip pendek ini. Maraknya pembangunan super cepat Tiongkok, World Sustainable Building Company, sebuah perusahaan konstruksi Tiongkok, memiliki spesialisasi dalam bidang pendirian bangunan secara cepat. Perusahaan ini menyelesaikan New Ark Hotel, setinggi 15 lantai yang dibangun di dekat kantor pusatnya di Changsha, Tiongkok, hanya dalam waktu 6 hari. Perusahaan tersebut melanjutkan proyek ini dengan membangun sebuah hotel setinggi 30 lantai, hanya dalam waktu 15 hari. Perusahaan ini mengatakan bahwa mereka tidak mengabaikan faktor keamanan saat mendirikan bangunan. Mereka mengklaim bahwa teknologi yang mereka miliki merupakan inovasi terbesar dalam sejarah umat manusia, dan bahwa konstruksi pada sepertiga bangunan dunia akan selesai sebelum penggunaan metode prafabrikasi yang saat ini digunakan oleh perusahaan tersebut. Para pekerja konstruksi bersama-sama membangun hotel baru dari komponen-komponen yang telah dibuat sebelumnya di sebuah pabrik, kemudian dibawa ke area konstruksi untuk menempatkannya dalam struktur baja. Bangunan ini dirancang untuk dapat menahan gempa dengan magnitudo 9. Nah, inilah inti dari manajemen proyek. Bukan cuma soal membangun sesuatu, tapi juga tentang bagaimana kita memastikan setiap langkah direncanakan dengan matang dan dikerjakan tanpa hambatan.